reaksi Anda ketika menemukan bahwa beberapa helai rambut Anda mulai memutih? Kaget, tenang, atau lebih parah menjadi histeris? Memasuki usia lanjut adalah sangat wajar jika muncul uban atau rambut putih di kepala kita, daerah wajah maupun jenggot. Itulah fase kehidupan yang akan dilewati oleh setiap insan seiring bertambahnya usia. Munculnya rambut putih adalah karena sel melantosit tidak mampu lagi menghasilkan pigmen melanin, sehingga rambut menjadi kehilangan warna. Proses ini seringkali dihubungkan dengan bertambahnya usia. Namun menurut pakar Loren Lorkman, ada juga penyebab lain yang bisa mendorong munculnya uban walau usia masih muda. Faktor genetik merupakan faktor pencetus yang cukup kuat. Jika ayah atau ibu Anda sudah beruban ketika menginjak usia 30-an, Anda pun kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama. Stres, kurang gizi, shock, kekhawatiran, atau kesedihan yang terlalu dalam, ketegangan, dan sakit keras juga bisa memperlambat produksi melanin sehingga muncullah rambut putih atau uban. Namun secara umumnya, uban merupakan salah satu tanda penuaan tubuh ketika proses metabolisme tubuh tidak lagi sempurna, yang diidentikan dengan pertambahan usia. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 54 yang berbunyi, Allah dialah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian dia menjadikan kamu sesudah keadaan lemah itu menjadi kuat, kemudian dia menjadikan kamu sesudah kuat itu lemah kembali dan berubah. Dia menciptakan apa yang dihendakinya dan dialah yang maha mengetahui lagi maha kuasa. Rambut yang berubah memang seringkali membuat cemas. Kadangkala memang kita ingin menghilangkannya, mencabutnya atau mengganti warna dengan warna lain. Dalam masalah uban ini, marilah kita ikuti petunjuk syariat Islam. Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat nanti. Siapa saja yang beruban dalam Islam walaupun sehelai, maka dengan uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dengan uban itu akan dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu derajat. Dengan begitu, cukup jelaslah mengapa kita tidak boleh mencabut maupun mewarnai uban kembali menjadi hitam. Tidak mencabut uban adalah ajaran Rasulullah pula. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita mengikutinya. Para ulama telah menyepakati bahwa hukum mencabut uban adalah yang makruh. Uban ini dihitung yang berada di kumis, jenggot, alis, dan di kepala. Namun, jika uban tersebut terdapat di jenggot atau pada rambut yang tumbuh di wajah, maka hukumnya jelas haram karena perbuatan mencabut rambut yang tumbuh di wajah dan jenggot dilaknat oleh Allah. Memang mungkin kita merasa risih ketika menyadari bahwa rambut ini sudah mulai memutih. Kita merasa uban mengganggu penampilan sehingga harus dicari jalan untuk mengeliminasinya, baik itu dengan mencabut atau mewarnainya menjadi hitam. Namun mana yang lebih penting, penampilan atau mengikuti ajaran Rasulullah? Perlu kita ketahui menurut hadis, manusia yang pertama kali melihat uban di kepala adalah Nabi Ibrahim. Ketika itu Nabi Ibrahim lantas bertanya kepada Allah, "Ya Robbi, apakah ini?" Allah menjawab, "Ini adalah kemuliaan dan kelembutan wahai Ibrahim." Jelaslah uban bukan aib atau keburukan. Bagi kaum beriman tentu uban harus dimaknai sebagai peringatan bahwa hidup di dunia tidak pernah lama. Uban merupakan tanda perpisahan dengan masa kanak-kanak. Demikian dijelaskan oleh Imam Al-Qurtubi. Dengan kata lain, ketika kepala sudah ditumbuhi uban, berarti kita telah dewasa dan bertanggung jawab penuh atas setiap ucapan dan tindakan kita di dunia. Semua ada harganya di mata Allah. Uban merupakan peringatan bahwa kita menua itu pasti dan semua manusia akan memiliki akhir dalam hidup di dunia. Tentu ini mengandung hikmah sendiri, yaitu sebagai pengingat agar kita tidak terlibat dengan urusan dunia kecuali sebentar. Bertambahnya umur sesungguhnya adalah berkurangnya jatah hidup di dunia, adalah fakta bahwa meski sudah paham hidup ini fana, banyak dari kita yang terlena. Gemerlap dunia begitu memukau mata hati kita. Maka harus ada tanda fisik yang menjadi pengingat, dalam kaitan inilah uban menjadi penting maknanya. Dipandang secara kesehatan menurut ahli medis Dr. Jude Maura S, uban pada umumnya tidak bisa dikembalikan menjadi hitam, kecuali mereka yang mengalami gangguan metabolisme. Uban juga tidak dapat diobati. Sebaliknya jangan mencabut uban karena justru akan mengurangi jumlah helai rambut. Akibatnya rambut malah menjadi tipis sementara jumlah uban tetap. Hukum mencabut uban dapat dikatakan haram karena ada dalil tegas mengenai hal ini. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan hukumnya adalah makruh. Sementara mewarnai rambut menjadi hitam adalah haram, tapi dengan warna lain diperbolehkan. Namun sebagai seorang muslim yang ingin selalu mengikuti petunjuk nabinya Shallallahu Alaihi Wasallam dan agar tidak kehilangan cahaya di hari kiamat kelak, maka seharusnya seorang muslim membiarkan uban apa adanya.
Dengan inilah kita akan mendapat 3 keutamaan dari uban yang sudah muncul di kepala kita. Yang pertama, Allah akan mencatatnya kebaikan. Kedua, Allah akan menghapuskan kesalahan. Serta ketiga, Allah akan meninggikan derajat seorang muslim karena uban yang dia jaga di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Tak terasa sudah hampir 30 menit buka mata buka hati menemani pemirsa. Di mana tadi kita sudah membahas tentang tanda-tanda kematian manusia, penyakit pikun dalam Islam, hukum mencabut dan mewarnai uban. Semoga apa saja yang tadi sudah kita saksikan bisa membuka mata dan hati kaum muslimin semua bahwa Islam itu indah. Islam itu karomah dan Islam itu rahmatan lil alamin meski banyak perbedaan di dalamnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.